Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini ada video pendek ya di channelnya Cengger Makyah ya, nanti silakan ditonton channelnya, itu banyak sekali tentang pengajiannya Cak Nun. Silakan di share, di like, di subscribe ya. Dan ini ada video pendek yang menurut saya ini sebuah penegasan tentang sikapnya Cak Nun, sekaligus ini penting untuk diingat kembali, untuk dipertegas ya, secara supaya lebih jelas lagi apa dan bagaimana posisi kita di dalam Islam dan di dalam masyarakat. Karena hal ini seringkali terlupakan ketika orang berceramah, ketika orang menyampaikan dakwah, ketika orang menyampaikan ajaran Islam, kemudian tiba-tiba menjadi pertengkaran, menjadi percekcokan, menjadi perang dalil, menjadi balapan merasa benar ya. Apalagi sekarang dunia medsos, maka menurut saya apa yang dikatakan oleh Cak Nun ini penting untuk kita kaji kembali, untuk kita bahas, untuk kita ingat-ingat. Dimana di sini Cak Nun menjelaskan tentang posisi beliau, tentang apa itu ajaran Islam, tentang apa itu ceramah, apa itu pengajian gitu kan. Oke, mari kita simak bareng-bareng. Terus dibanding aku itu kayak pengajian aku ning kancamu, pol mbahmu karo bapakmu. Ngono ta? Dudu ustad, kowe aja niru aku. Aku ora duwe ajaran, sing duwe ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi. Ndak ada ajaran yang lain, hanya ada ajaran Allah dalam kehidupan. Yang diomongkan Mbah Hasim itu ya Islam. Jadi bukan ajaran Mbah Hasim. Yang diomongkan Kiai Ahmad Dahlan adalah Islam, bukan ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi nggak ada ajaran Islam, ajaran NU Muhammadiyah. Yang ada NU pelakunya menafsirkan Islam versi NU, yang satu menafsirkan Islam versi Muhammadiyah. Sing siji versi madhab Syafi'i, siji versi monggo biar melu sing ndi ora masalah. Aku ora nganggo madhab. Pokoknya aku goleki Kanjeng Nabi biyen piye tak goleki terus, kuwi sing tak tiru. Ya, ini mungkin di beberapa video yang saya buat itu kemarin sudah dibahas ya, sudah saya bahas tentang itu, bahwa Cak Nun mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak membuat ajaran, tapi beliau adalah menafsirkan ajaran Islam ya, karena yang punya ajaran adalah Gusti Allah, sehingga tidak ada itu ajaran baru. Di sini jelas ya, jelas Cak Nun memiliki pemahaman seperti itu, tetapi bukan berarti kemudian merasa paling benar sendiri sebagaimana yang digembar-gemborkan atau yang sering diceramahkan oleh Wahabi. Kalau Wahabi itu sering mengatakan bahwa dirinya adalah mengajak kepada kemurnian tauhid, tetapi pada saat yang sama kemudian menyalah-nyalahkan yang lain. Sedangkan Cak Nun tidak seperti itu. Cak Nun justru mempertegas bahwa yang punya ajaran itu hanya Allah, sedangkan kita ini adalah orang yang berusaha untuk memahami apa yang diajarkan oleh Allah itu. Sehingga kenapa dalam umat Islam itu ada perbedaan, yang satu milih A, satu milih B, satu milih C, itu semua adalah tafsir terhadap apa yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di sini perbedaan sangat mendasar sekali, sangat-sangat mendasar sekali. Kenapa di Makyah itu kita bisa menerima banyak kalangan, itu karena core pemahamannya, inti pemahamannya itu seperti ini. Sehingga Makyah menjadi ruang, dia bukan menjadi satu golongan tertentu yang kemudian bertentangan atau beradu argumen untuk melempar tuduhan satu sama lain, tidak seperti itu ya. Jadi Cak Nun mempertegas bahwa yang punya ajaran itu Allah, yang lain hanya tafsir. Dulu pernah dijelaskan sama Cak Nun tentang apa itu, bagaimana suara ayam ya, bagaimana suara ayam. Ada yang bilang kukurunuk, kukuruyuk, kongorongkong. Terus pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dan rata-rata orang tidak bisa menjawab di situ, karena
bingung ketika ditanya yang benar yang mana, karena masing-masing orang meyakini bahwa yang benar adalah kukuruyuk. Tapi kenapa ada pihak lain yang mengatakan kongkorongkong? Kenapa ada pihak lain yang mengatakan kukurunu? Ya, disitulah berlaku hukum bahwa sesungguhnya ada kebenaran sendiri, ada kebenaran orang banyak, ada kebenaran sejati. Nah, dalam konteks contoh suara ayam adalah yang benar sejati adalah suara ayam itu sendiri. Sedangkan kukurunu, kukuruyuk, kongkonongkong adalah tafsir terhadap suara ayam. Nah, kalau kemudian kita analogikan ini dengan pemahaman keislaman kita, maka yang benar itu adalah Islam yang sejati yang Allah maksudkan, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sedangkan Islam kita ini adalah Islam hasil tafsir, Islam hasil pemahaman, hasil ijtihad, hasil kita mengikuti ya, ulama yang kita pilih dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dengan pemahaman seperti ini kita tidak mudah untuk menyalahkan siapapun. Kita akan merasa malu jika berebut benar, kita akan merasa sungkan sendiri apabila kita merasa diri ini paling benar sehingga menyalah-nyalahkan pihak yang lain. Ya, itulah kenapa ma'iyah menjadi ma'iyah, karena ma'iyah itu adalah ruang di mana semua perbedaan itu bisa ditampung di dalam suatu pola komunikasi yang indah, dalam suatu harmoni yang indah, sehingga tidak kemudian selalu merasa curiga kepada pihak-pihak yang lain. Ya, di sini tentu saja tidak mungkin orang menjadi teroris, tidak mungkin benih-benih radikalisme itu bisa tumbuh subur di dalam ma'iyah, baik radikalisme agama maupun radikalisme yang lain. Ya, sulit sekali untuk tumbuh di dalam atmosfer ma'iyah, karena sekali lagi kita selalu diingatkan bahwa apa yang kita pahami ini adalah tafsir dari sesuatu yang sejati. Jadi kita bukan yang sejati, tapi kita berusaha untuk mendekat kepada yang sejati. Kita selalu belajar tentang kesejatian, meneliti diri sendiri secara terus-menerus tanpa henti. Karena pada hakikatnya hidup adalah belajar. Dari kita lahir sampai kita meninggal itu terus belajar dan belajar. Dan Cak Nun seringkali mengingatkan ini bahwa tugas kita itu berjuang, soal hasil Allah yang menentukan. Semakin kita fokus kepada sebuah perjuangan, maka hasil itu akan maksimal daripada kita berjuang sambil memikirkan hasil, sehingga perjuangan kita kendor dan hasilnya juga tidak sebaik kalau kita berjuang secara maksimal. Ya. Jadi di sini semakin mempertegas atau memperjelas pemahaman kita tentang bagaimana ma'iyah memahami sesuatu dari segala sudut pandang, diterima, dari segala suara ditampung, didengarkan. Ya, kalau Anda menyimak ma'iyah secara intensif, pasti Anda akan tahu bahwa di panggung ma'iyah itu juga menerima orang-orang yang dalam tanda petik dianggap kontroversi gitu ya, atau di tempat lain mungkin tidak diterima gitu. Nah, di ma'iyah itu semuanya ditampung. Bukan berarti membenarkan ajaran mereka, tetapi kita berusaha untuk menemukan suatu titik kesamaan antar manusia. Ya, sebagaimana yang pernah Cak Nun katakan dulu bahwa beliau jadi manusia dulu gitu, sebelum menjadi hamba Allah itu jadi manusia dulu. Manusianya dijangkepi dulu. Karena kemanusiaan itu suatu dalil yang sangat jelas dengan sendirinya, bahkan seandainya tanpa dalil dari agama sekalipun. Misalnya dalil kemanusiaan itu misalnya orang tidak membunuh, itu kan tidak perlu menunggu agama untuk tidak membunuh. Orang tidak melakukan perusakan itu kan tidak perlu menunggu dalil agama sesungguhnya, ya kan. Maka disitulah pentingnya meningkatkan kepekaan kemanusiaan dalam diri masing-masing, sehingga tanpa dikasih aturan yang banyak pun orang itu akan secara otomatis bergerak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saya kira pola pemikiran seperti inilah yang perlu kita senantiasa ingat, karena
ketika orang itu belajar agama itu rawan dengan yang namanya halusinasi. Orang halusinasi sehingga kebenarannya tidak bisa diverifikasi sehingga orang merasa dirinya paling benar. Atau orang belajar agama dia sangat terobsesi kepada kebenaran yang mutlak ya, sehingga obsesinya yang terlalu tinggi itu kemudian menipiskan nalarnya, menipiskan kepekaan terhadap kebudayaan, menipiskan kepekaannya terhadap kemanusiaan. Ya, sehingga yang dikejar adalah dalil tekstual dan tekstual. Sehingga kalau tidak ada dalil secara tekstualnya akan cenderung disingkirkan. Bahkan ketika ada dalil yang sifatnya tekstual pun cenderung akan disingkirkan demi melegitimasi kebenaran yang dia anut. Nah, seperti itulah cara keberagamaan yang sempit. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diucapkan oleh Cak Anun tadi. Ya. Sekali lagi yang perlu kita sadari adalah yang namanya perspektif. Jadi manusia itu selalu yang namanya manusia itu pasti punya multi perspektif. Ya harus diingat. Setiap orang punya perbedaan pandangan. Kalaupun di Ma'iyah itu ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan apa kata-kata Cak Anun, itu bukan sama sekali bukan suatu paksaan, sama sekali bukan keterpaksaan atau keharusan sebagaimana orang itu hadir di dalam satu sekolah atau kuliah atau tempat kerja itu ya, bukan seperti itu. Akan tetapi itu karena dorongan mereka, karena gerakan hati mereka, sehingga mereka berduyun-duyun datang mau mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Cak Anun. Ya, mereka bersama tapi memahami perbedaan. Ya, mereka memahami perbedaan tapi tetap dalam kebersamaan. Itulah atmosfer di dalam Ma'iyah yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dan tentu saja orang Ma'iyah ketika acara Ma'iyah selesai, mereka tidak harus selalu sama dalam langkahnya ya. Ya, ada yang memilih langkah A, B, C dan sebagainya, sangat-sangat cair di Ma'iyah itu. Hingga kita tidak bisa menemukan suara satu gitu ya. Multi perspektif dalam Ma'iyah itu multi perspektif, dan ini saya kira layak untuk dikaji, terutama dalam kondisi dan situasi di mana seseorang atau masyarakat itu cenderung untuk berlomba-lomba mendapatkan kebenaran sehingga cenderung untuk menyalahkan pihak yang lain. Oke, inilah hal yang perlu kita ingat. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.